Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi panas-panasnya di dunia teknologi, yaitu perang sistem operasi. Tepatnya, kita akan membandingkan HyperOS 3 dari Xiaomi, Android, dan iOS dari Apple. Mana sih yang sebenarnya lebih unggul? Pertanyaan ini pasti sering banget muncul di benak kalian, terutama kalau lagi bingung mau ganti HP. Nah, di video ini, kita akan kupas tuntas semuanya dengan santai, tapi tetap mendalam. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Pertama-tama kita mulai dari yang paling baru dan bikin penasaran, HyperOS. Jadi apa sih sebenarnya HyperOS ini? Banyak yang ngira ini cuma ganti nama dari MIUI, tapi sebenarnya lebih dari itu. Xiaomi bilang HyperOS adalah sistem operasi yang dirancang untuk menghubungkan semua perangkat mereka, mulai dari HP, jam tangan, tablet, sampai mobil listrik mereka nanti. Tujuannya adalah menciptakan satu ekosistem yang mulus, mirip seperti yang dilakukan Apple dengan iOS. Fondasi HyperOS ini sebenarnya masih Android, tapi Xiaomi merombak banyak hal di dalamnya, terutama di bagian bawah, yang mereka sebut Vela. Ini bikin HyperOS jadi lebih ringan dan efisien. Sekarang, mari kita bandingkan dengan Android murni, seperti yang ada di HP Google Pixel. Android dikenal dengan keterbukaannya. Kalian bisa bebas kustomisasi hampir semua hal, mulai dari tampilan launcher, ikon, sampai widget. Banyak produsen HP seperti Samsung, Oppo, dan Vivo juga pakai Android, tapi mereka menambahkan lapisan antarmuka mereka sendiri, seperti One UI atau ColorOS. Kelebihan utama Android adalah pilihan perangkat yang sangat banyak, dari yang harganya 1 jutaan sampai puluhan juta. Selain itu, kebebasan untuk menginstal aplikasi dari luar Play Store atau yang sering kita sebut side loading juga jadi daya tarik tersendiri buat sebagian orang. Lalu, kita punya iOS dari Apple yang jadi lawan bebuyutan Android sejak dulu. iOS dikenal dengan kesederhanaan, keamanan, dan yang paling penting, ekosistemnya yang super solid. Kalau kalian punya iPhone, iPad, dan MacBook, semua perangkat itu bisa terhubung dengan sangat mulus. Transfer file pakai AirDrop, balas pesan dari laptop, semuanya terasa instan. Apple juga sangat ketat dalam mengontrol hardware dan software mereka. Ini bikin performa iPhone jadi sangat optimal dan konsisten. Aplikasi di App Store juga terkenal punya kualitas yang lebih terjaga karena proses seleksinya yang ketat. Tapi, di sisi lain, iOS ini sangat tertutup. Kalian nggak bisa bebas kustomisasi tampilan seenaknya seperti di Android, dan semua harus lewat jalur resmi Apple. Nah, di mana posisi HyperOS di antara keduanya? HyperOS ini kayak mencoba mengambil yang terbaik dari Android dan iOS. Dari sisi Android, dia tetap mempertahankan fleksibilitas dan keterbukaan. Kalian masih bisa merasakan kebebasan khas Android. Tapi di sisi lain, HyperOS berusaha membangun ekosistem yang terintegrasi dan mulus seperti iOS. Fitur-fitur seperti konektivitas antar perangkat Xiaomi yang ditingkatkan, continuity camera dan clipboard bersama adalah bukti nyata dari usaha ini. Tujuannya jelas, memberikan pengalaman pengguna yang seamless di seluruh produk Xiaomi. Mari kita bahas lebih dalam soal performa. HyperOS diklaim lebih ringan dan responsif dibandingkan MIUI. Xiaomi mengklaim waktu booting lebih cepat dan penggunaan memori yang lebih efisien. Ini penting banget, terutama untuk HP dengan spesifikasi menengah ke bawah. Dalam penggunaan sehari-hari, animasinya terasa lebih halus dan perpindahan antar aplikasi juga lebih lancar. Dibandingkan dengan Android murni, perbedaannya mungkin nggak terlalu signifikan untuk HP kelas atas. Tapi jika dibandingkan dengan Android versi lain yang berat, dengan bloatware, HyperOS bisa terasa lebih enteng. Kalau kita bandingkan dengan iOS, ini pertarungan yang menarik. iOS sejak dulu terkenal dengan optimalisasi performanya. Apple bisa membuat hardware dan software bekerja sama dengan sempurna. Makanya, iPhone dengan RAM yang lebih kecil dari HP Android flagship sekalipun bisa tetap terasa sangat cepat dan bebas lag. HyperOS masih perlu membuktikan konsistensinya dalam jangka panjang. Apakah setelah 1 atau 2 tahun pemakaian, performanya akan tetap secepat di awal? Ini yang masih jadi pertanyaan besar, tapi sejauh ini, langkah awal Xiaomi dengan HyperOS terlihat sangat menjanjikan. Selanjutnya, kita ngomongin soal tampilan dan kustomisasi. Di sini Android jelas rajanya. Kalian bisa ganti launcher, paket icon, widget, dan hampir segalanya. HyperOS, meskipun basisnya Android, punya pendekatan yang sedikit berbeda.
Kustomisasinya lebih terfokus pada apa yang disediakan oleh Xiaomi, terutama di bagian lock screen. Lock screen di HyperOS ini bisa diubah-ubah dengan banyak pilihan gaya, font, dan widget mirip seperti yang ada di iOS. Jadi HyperOS memberikan kebebasan kustomisasi, tapi dalam koridor yang sudah ditentukan membuatnya terasa lebih rapi dan terkurasi. iOS, seperti yang kita tahu, sangat terbatas soal kustomisasi. Kalian bisa ganti wallpaper dan mengatur widget, tapi cuma itu saja. Tampilan icon dan layout home screen-nya, ya begitu-begitu saja dari dulu. Bagi sebagian orang, ini membosankan. Tapi bagi yang lain, kesederhanaan ini justru jadi kelebihannya karena membuat antarmuka jadi bersih dan mudah digunakan. Jadi, kalau kalian suka ngoprek tampilan HP sampai ke akar-akarnya, Android adalah pilihan terbaik. Kalau kalian mau kustomisasi yang keren tapi tetap simple, HyperOS bisa jadi jalan tengah. Dan kalau kalian nggak peduli soal kustomisasi dan lebih suka yang praktis, iOS jawabannya. Sekarang, mari kita masuk ke aspek yang paling krusial, ekosistem. Inilah medan pertempuran yang sebenarnya. Apple dengan iOS-nya adalah raja di sini, tidak ada keraguan. Cara iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch bekerja bersama itu seperti sihir. Kalian bisa copy teks di iPhone dan paste di Mac. Panggilan telepon masuk ke iPhone bisa dijawab dari iPad. Semuanya terhubung tanpa perlu setting yang ribet. Ini adalah alasan utama kenapa banyak orang sulit pindah dari Apple. Xiaomi dengan HyperOS-nya sedang berusaha keras mengejar ketertinggalan ini. Mereka menciptakan Xiaomi HyperConnect, sebuah framework yang memungkinkan perangkat-perangkat Xiaomi berkomunikasi satu sama lain dengan lebih cerdas. Contohnya, saat kalian sedang video call di HP, kalian bisa dengan mudah memindahkannya ke tablet atau laptop Xiaomi. Kamera HP kalian juga bisa digunakan sebagai webcam untuk laptop. Fitur-fitur ini menunjukkan ambisi besar Xiaomi untuk membangun ekosistem yang sekuat Apple. Dibandingkan dengan ekosistem Google di Android murni, yang meskipun sudah semakin baik dengan fitur seperti Nearby Share, rasanya belum semulus dan seterintegrasi milik Apple atau yang sedang dibangun oleh HyperOS. Bagaimana dengan keamanan dan privasi? Apple dan iOS-nya punya reputasi yang sangat baik dalam hal ini. Model bisnis Apple adalah menjual perangkat keras, bukan data pengguna. Mereka punya fitur seperti App Tracking Transparency yang memberikan pengguna kontrol lebih besar atas data mereka. Proses seleksi aplikasi di App Store yang ketat juga membantu meminimalisir adanya malware. Android, di sisi lain, sering jadi target karena sifatnya yang lebih terbuka. Namun, Google terus meningkatkan keamanan Android di setiap versi barunya, dengan fitur seperti Google Play Protect dan izin aplikasi yang lebih granular. HyperOS sendiri diklaim punya sistem keamanan TAE yang dikembangkan sendiri oleh Xiaomi. Mereka menjanjikan perlindungan data sensitif yang lebih kuat di tingkat hardware. Namun, sebagai pemain baru, HyperOS masih harus membangun kepercayaan dari pengguna dalam hal keamanan dan privasi dalam jangka panjang. Reputasi Xiaomi di masa lalu yang kadang dipertanyakan terkait pengumpulan data menjadi tantangan tersendiri yang harus mereka atasi. Jadi, kesimpulannya, mana yang lebih unggul? Jawabannya adalah, tidak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang. Semuanya kembali ke kebutuhan dan preferensi pribadi kalian. Kalau kalian adalah tipe orang yang suka kebebasan, suka ngoprek, dan ingin punya banyak pilihan perangkat dari berbagai merek dan rentang harga, maka Android adalah pilihan yang paling tepat. Keterbukaannya adalah kekuatan terbesarnya. Kalau kalian memprioritaskan kesederhanaan, performa yang konsisten, keamanan tingkat tinggi, dan terutama, sebuah ekosistem perangkat yang bekerja dengan sangat mulus, maka iOS dan produk-produk Apple adalah jawabannya. Pengalaman pengguna yang terintegrasi adalah nilai jual utamanya. Lalu, bagaimana dengan HyperOS? HyperOS adalah pilihan yang sangat menarik bagi kalian yang mungkin sudah menggunakan produk Xiaomi dan ingin merasakan pengalaman ekosistem yang lebih baik, atau bagi kalian yang mencari jalan tengah antara keterbukaan Android dan keteraturan iOS. HyperOS menawarkan tampilan yang segar, performa yang dijanjikan lebih ringan, dan langkah awal yang sangat ambisius dalam membangun ekosistem. Ini adalah pilihan yang sempurna jika kalian ingin merasakan sedikit rasa Apple di dalam dunia Android. Pada akhirnya, perang sistem operasi ini justru bagus untuk kita sebagai konsumen. Persaingan ini mendorong Apple, Google, dan sekarang Xiaomi untuk terus berinovasi dan memberikan fitur-fitur yang lebih baik. Apple jadi lebih terbuka dengan widget, Android jadi lebih fokus pada privasi, dan HyperOS mencoba menggabungkan keduanya. Nah, itu dia perbandingan lengkap antara HyperOS, Android, dan iOS.
Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian dalam menentukan pilihan. Saya pribadi sangat antusias melihat perkembangan HyperOS ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tim HyperOS, tim Android murni, atau tim setia iOS? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.